Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pamirsa Sesepuh TV dimanapun berada. Alhamdulillah kami sudah berada di Desa Balong, Rejoyoso, Bantur, Malang, Jatim. Di sini ada makam keramat. Konon ceritanya beliau seorang prajurit yang amatlah sakti mandraguna. Dan siapakah beliau ini? Ikuti terus Napatilas kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tekan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video-video kami selanjutnya. Oke sobat Sesepuh TV dimanapun berada, dan inilah makom prajurit yang sakti mandraguna itu yang ada di Desa Balong, Rejoyoso, Bantur, Malang, Jatim ini. Beliau yang dengan panggilan Mbah Endang Kemuning Sari dan anaknya Mbah Samber Deso atau Samber Desa. Pada masa Mataram Islam ada dua kubu tokoh perjuangan kemerdekaan, yaitu Pangeran Diponegoro dan Mbah Wongso Negoro, atau yang dikenal dengan panggilan Mbah Radiman. Beliau berjuang melawan penjajah Belanda ke beberapa daerah di daerah Jawa Tengah. Jadi waktu ada di Jawa Tengah itu dari tempat satu ke tempat yang lain, jadi berpindah-pindah. Jadi tidak menetap satu tempat, yaitu kalau kita yang pada masa itu adalah sistem peperangan yang pada masa itu kan, karena hanya sekelompok tokoh-tokoh perjuangan dan mereka akhirnya bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, lain dengan halnya saat ini masa kemerdekaan, masa persatuan ini adalah karena kalau saat ini ada terciptalah TNI tadi. Ya. Oke sobat Sesepuh TV dimanapun berada, Pangeran Diponegoro ini yang sangat kita kenal sekali, yang sangat fenomenal sekali. Tempat persembunyian beliau adalah di Goa Selarong, yaitu Goa Selarong yang ada di daerah Jawa Tengah, daerah masa-masa Mataram Islam pada masa itu. Ya. Karena ketahuan Belanda yang disampaikan oleh ante-ante Belanda, mata-mata Belanda. Jadi banyak orang-orang yang berkhianat karena uang, itu money. Karena uang itu ya seperti itu, kita kita tahu sendiri lah, karena uang orang itu bisa berpindah pemikiran,
pindah pendiriannya karena adalah uang itu. Cobaan hidup kita adalah uang. Pindah Ya. haluan. Iya, itu seperti itu. Karena ketahuan oleh Belanda, ya akhirnya terjadilah pertumpahan darah atau peperangan yang sangat besar di daerah di Gua Selarong, dan di situ banyak prajurit-prajurit kita yang gugur. Tapi alhamdulillah beliau ini selamat dari peperangan itu dan bisa sampai ke daerah Malang ini bersama prajurit-prajurit yang tersisa. Perjuangan beliau pun tidak hanya sampai di situ, tetapi terus berjuang dan sampailah di daerah Jawa Timur, khususnya daerah Malang ini. Iya. Malang Selatan. Ya. Dan pertama kali beliau nyampe itu ada di Desa Bantarangin, Kecamatan Paga, ya, di Gunung Geger, tempat perlindungan atau persembunyian beliau. Disitulah di gunung, karena pada masa itu memang gunung itu adalah satu-satunya tempat untuk perlindungan dari para prajurit-prajurit kita, para pejuang-pejuang kita dari penjajahan. Dan sampailah di situ bersama prajurit-prajurit yang tersisa. Yang lain. Iya, yang selamat dari kepungan Belanda yang ada di Gua Selarong dalam pengejaran Belanda. Karena pengejaran Belanda itu nyampe di sini, akhirnya larilah nyampe ke sini. Dan sampai di Bantar Angin ini pula tercium pula oleh Belanda. Dan di situ akhirnya terjadi pula pertempuran yang sangat besar sekali melawan Belanda. Sampai saat ini yang masih dikenal dengan Gunung Geger. Terjadi pertempuran atau istilah Jawanya itu geger, ya, perang kembali. Terjadi peperangan kembali bersama Belanda. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro ini lari ke utara barat, ya. Dan itu karena pertempuran ini yang tidak seimbang, akhirnya Pangeran Diponegoro inilah lari ke utara barat, itu nyampe di Gunung Kawi, itu tempat persembunyian beliau, tempat perlindungan beliau ada di Gunung Kawi. Dan Baratiman akhirnya juga meneruskan perjuangan beliau, dan di situlah karena pertumpahan darah yang ada di Gunung Geger ini akhirnya terciptalah perpisahan perpencaran antara Pangeran Diponegoro bersama Mbak Ratiman. Ini sudah tidak satu misi. Ya, akhirnya berpencar. Akhirnya Mbah Ratiman ini nyampe lah ke daerah Tajinan. Dia meneruskan perjuangan beliau di sana. Perjuangan beliau di daerah Tajinan. Dan sesampai di Tajinan, beliau akhirnya juga meneruskan perjuangan beliau dan juga sampai ke selatan dan kembali lagi ke selatan sampai di Bantur, yaitu. Dan bagaimanakah dengan Mbah Endang Kemuningsari ini? Mbah Endang Kemuningsari ini adalah salah satu prajurit elit Mbah Ratiman. Prajurit elit ini sudah ada sejak dulu kala masih. Ya, jadi dulu memang sudah tercipta memang orang-orang pilihan dari batalion itu memang pilihan dijadikan prajurit khusus, prajurit elit, ya. Dan sampai ini pun ya masih sangatlah disegani. Dan itu kita tahu sendiri kalau saat ini kan adalah TNI. Dari TNI itu kan prajurit-prajurit elit kita sudah sangat fenomenal sekali, ya, karena pergerakannya yang sunyi senyap, tidak terdeteksi, gitu loh. Ya itulah, itu kehebatan prajurit-prajurit kita itu. Dan sampailah kita akhirnya mencapai kemerdekaan
Republik Indonesia ini yang kita rasakan saat ini. Ya. Dan bagaimana dengan Mbah Samberdeso ini? Mbah Samberdeso adalah beliau kan anaknya. Iya, anaknya. Jadi pada masa perjuangan dari Mbah Endang Kemuning Sari ini, Mbah Samberdeso ini masih dalam kandungan. Bayangkan, Iya. maksud beliau Mbah Kemuning Sari ini dalam keadaan mengandung, beliau harus berjuang melawan penjajah Belanda. Iya. Itu bersama Mbah Radiman karena Sama suaminya. ya, dan akhirnya nyampe di sini karena beliau mengandung, ya akhirnya beliau ini melepas tugas beliau jadi seorang prajurit, dan akhirnya babat alas di daerah sini, akhirnya jadilah perkampungan desa sini yang sangat maju sekali sampai saat ini, dan akhirnya Mbah Samberdeso ini lahir ada di Desa Balong, Rejoyoso, Bantur, Malang, Jawa Timur. Oke, sobat Sesepuh TV dimanapun berada, itulah sedikit cerita dari Mbah Endang Kemuning Sari dan Mbah Samberdeso yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.